Yang menarik adalah ketika rumah Lanyala Mataliti digeledah oleh KPK, yang harusnya panik dan khawatir kan Lanyala Mataliti. Tapi ini enggak gitu. Yang panik Ibunda Hovifah terkait dengan kasus korupsi dana hibah gitu. Sampai harus pergi ke Solo untuk mencari perlindungan hukum. Tidak terlalu lihat bekerja sehingga netizen-netizen ini geram gitu. Kenapa sih gubernur kita kok nggak kayak Kang Deddy Mulyadi gitu. Hai Kron Ghosting, kadang kita ini punya kekasih ataupun pasangan, tapi rasa-rasanya itu tidak pernah ada gitu. Ketika kita susah ya nggak ada, ketika kita lagi sulit ya nggak ada gitu. Dan ketika ada berbagai macam persoalan, ya kekasih ini tidak berkontribusi apapun. Jadi memang keberadaannya tuh kayak nggak ada gitu. Ngajak makan bareng enggak gitu. Kasih hadiah ketika ulang tahunnya juga enggak. Pokoknya keberadaannya itu kayak gak ada apa-apanya gitu, kayak ya gak ada aja gitu, hanya sebatas kita punya status aja, kalau statusnya adalah hubungan berpacaran misalnya. Tapi hal ini tidak hanya terjadi di antara pasangan kekasih ataupun hubungan-hubungan di antara kita, tapi juga di tatanan-tatanan pemerintah yang kadang ada satu provinsi tapi rasa-rasanya gak punya gubernur. Ya kayak gubernurnya ini gak kelihatan gitu, jadi akhirnya provinsi ini yang harusnya ramai jadi sepi gitu. Provinsi ini yang memiliki berbagai macam persoalan-persoalan dan jawaban-jawaban yang perlu diberikan kepada masyarakat atas segala permasalahan sebagai solusi, tapi malah gak ada gitu, malah sepi gitu, malah seolah-olah ya tidak ada pemerintahan di dalamnya, sepi, kayak gak ngapa-ngapain gitu. Mau dibilang kerja ya gak kerja, mau dibilang gak kerja tapi mungkin ngantor. Dan ini terjadi di daerah Provinsi Jawa Timur, salah satu provinsi yang begitu besar, yang akhir-akhir ini dirasa sepi gitu kan, karena ada berbagai macam gubernur-gubernur lain yang bergerak begitu cepat gitu, sedangkan Jawa Timur nggak ada, gebrakannya nggak ada gitu. Dan hal ini berkaitan dengan Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau kita bisa melihat hari ini, Provinsi Jawa Timur ini agak sepi gitu. Yang ramai cuma satu, apa? Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK kepada rumah Lanyala Mataliti. Lanyala Mataliti yang sebagai mantan Ketua DPD RI. Tapi posisinya ketika KPK menggeledah rumah Lanyala Mataliti di Surabaya, ini persoalannya adalah terkait dengan mantan Wakil Ketua KONI Jawa Timur gitu. Dan persoalan kenapa akhirnya rumah digeledah adalah berkaitan dengan dana hibah Jatim. Proses pengungkapan kasus korupsi dana hibah Jatim yang sampai hari ini tidak kunjung selesai gitu. Kita pernah lihat bagaimana ramainya kasus dana hibah Jatim di masa-masa Pilpres ataupun Pilkada. Dan sekarang kembali lagi ketika akhirnya rumah Lanyala Mataliti ini harus digeledah oleh KPK terkait dengan dugaan kasus korupsi dana hibah Jatim. Tapi yang menarik adalah ketika rumah Lanyala Mataliti digeledah oleh KPK, yang harusnya panik dan khawatir kan Lanyala Mataliti. Tapi ini enggak gitu. Yang panik Ibunda Hovifah terkait dengan kasus korupsi dana hibah gitu. Sampai harus pergi ke Solo untuk mencari perlindungan hukum. Untuk kemudian mencari backingan supaya kasus korupsi dana hibahnya tidak terungkap. Kalau memang tidak terlibat. Sehingga ketika kemudian dilihat ini menjadi cukup menarik gitu kan, padahal yang digeledah adalah rumahnya Lanyala Mataliti, yang panik dan mencari perlindungan adalah Ibunda Hovifah, sampai ke Solo lagi. Ini perginya ke Solo itu tidak sendirian, tapi bersama Kapolda Jatim dan Pangdam Brawijaya. Ini kelihatannya ingin menunjukkan bahwa para pemangku jabatan di Jawa Timur ini memang nganggur. Bisa-bisanya mereka bersama-sama silaturahmi ke Solo, yang bahkan mereka sendiri harusnya punya jadwal yang cukup padat, tapi ini bisa berbarengan gitu, beriringan, bersama-sama, kompak sekali gitu untuk kemudian menghadap ke Solo. Ya meskipun dijawabnya bahwa di sana hanyalah tentang silaturahmi, ya kan, diskusi-diskusi perang dagang. Kok bisa gitu silaturahmi, diskusi perang dagang,
ke Bapak Jokowi. Oke lah silaturahmi karena habis Lebaran halal bihalal gitu kan. Tapi kenapa harus ke Solo gitu dan bersama-sama? Seolah-olah mereka ini memang gak punya kerjaan di Jawa Timur. Jadi menghadap barenglah ke Solo gitu. Atau diskusi tentang perang dagang ya. Mungkin memang selama ini Bapak Presiden Prabowo kan sedang menunggu apa laporan dari Bapak Erlangga Hartarto yang sudah melakukan negosiasi dengan Amerika. Tapi di satu sisi Jawa Timur malah diskusi sama Pak Jokowi. Tidak ada masalah sebenarnya kalau pada akhirnya ini baik bagi pemerintahan Provinsi Jawa Timur, gak ada masalah gitu. Tapi ketika ini dilakukan secara bersama-sama dan kita hanya menyampaikan bahwa ya ini hanya silaturahmi, diskusi-diskusi biasa gitu, gak ada satu perjalanan dari Jawa Timur ke Jawa Tengah ke Solo untuk kemudian hal-hal yang gak perlu gitu, apalagi gak penting bagi masyarakat. Ngapain? Kan buang-buang anggaran. Dan kalau memang dilihat dari berbagai macam persoalan ini gitu kan, satu yang mungkin ya kasus korupsi dana hibah Ibunda Khofifah yang sampai hari ini gak selesai, dan penggeledahan rumah Lanyala Mataliti yang akhirnya membuat Khofifah panik dan harus mencari perlindungan ke Solo. Ini bukan hanya tentang penggeledahan biasa, tapi juga memberi sinyal awas dan hati-hati Ibunda Khofifah akan siap-siap untuk menjadi tersangka. Seolah-olah ada sinyal itu gitu dari berbagai macam penggeledahan ini. Karena kalau dilihat dari berbagai macam proses korupsi dana hibah ini kan naik turun gitu ya, naik turun, prosesnya naik turun. Kayak cinta kita yang di pertengahan jalan kadang capek gitu, tapi kemudian karena ada kepentingan ya kita lanjutkan kembali perjuangannya. Ini naik turun gitu. Dan ketika kemudian semua silaturahmi selesai dan di Jawa Timur ada permasalahan, salah satunya adalah tentang penahanan ijazah kepada 30 karyawan di UD Sentosasil ya. Ini kan menjadi perhatian netizen dan menjadi perhatian publik sampai wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer harus turun tangan ke sana dan menyelesaikan segala persoalan ini. Ya, memang Emmanuel Ebenezer terkenal dengan kedekatannya bersama Bapak Jokowi gitu. Dan ijazah-ijazah, kalau dengar kalimat ijazah ini pasti juga teringat tentang Jokowi gitu. Dan ketika hadir solusi dari Bunda Khofifah yang baru selesai bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi dengan Kapolda dan Pangdam Brawijaya, solusi tentang ijazahnya untuk kemudian diterbitkan ulang. Ini kan kita jadi bertanya-tanya gitu, kok bisa solusi ijazahnya itu yang kemudian ditahan oleh perusahaan harus diterbitkan ulang. Jadi ceritanya di perusahaan ini ada semacam rekrutmen karyawan yang kemudian dilakukan, dan ini katanya pemilik perusahaan dilakukan oleh HRD-nya. Ijazah-ijazah itu ya berada di HRD dan kita nggak tahu kalau ternyata ijazahnya itu ditahan gitu. Dan hari ini ada berbagai macam berita-berita yang menyatakan kalau mau ijazahnya diberikan kepada para karyawan itu mau diambil ya harus bayar 2 juta. Sedangkan pemilik perusahaannya seolah-olah nggak tahu gitu. Dan di satu sisi perusahaan ini memang toksik gitu. Selain ada pemotongan gaji, sholat Jumat juga dibatasi. Pokoknya perusahaan ini memang toksik lah gitu. Setoksik ya orang Solo misalnya, enggak ya. Maksudnya perusahaan ini memang toksik gitu. Ya kayak berbagai macam hal-hal ini memang nggak tahu gimana cerita dan masalahnya. Tapi ketika kemudian dilihat persoalannya dan ada satu solusi dari Gubernur Ibunda Khofifah Indar Parawansa, ini solusinya agak lain gitu. Ya sudahlah, nanti biar kita perintahkan agar kemudian ijazah-ijazah karyawan yang memang menjadi hak-haknya ini bisa diterbitkan ulang. Kata DPRD Jatim, nggak bisa. Ini menjadi perbuatan ilegal. Karena nanti akan ada penerbitan ulang jasa dan itu nggak pernah ada aturannya. Kalaupun ada ya nanti hanya tentang surat keterangan nilai ataupun surat keterangan kelulusan saja sebagai pengganti ijazah, bukan ijazah asli yang kemudian diterbitkan kembali. Gak bisa katanya. Jadi DPRD menolak apa yang kemudian menjadi solusi Bunda Khofifah. Ini adalah praktek ilegal. Jangan-jangan memang ini sengaja dilakukan dengan hasil rapat pertemuan bersama Bapak Presiden Jokowi supaya nanti pengeluaran ijazah yang kemudian diterima oleh Jokowi karena ijazahnya sempat hilang katanya gitu kan di satu sisi, ya supaya legal supaya bisa dibandingkan. Jadi sama lah Pak Jokowi ini kayak masyarakat biasa gitu, sama kayak karyawan-karyawan yang ada di UD Sentosasil gitu. Jadi kalau ijazahnya hilang ya diterbitkan ulang, kalau ijazahnya gak ketemu di mana ya diterbitkan ulang. Yang sebenarnya di UD Sentosasil ijazahnya ada
pemilik perusahaan, ada di perusahaan, cuma gak dikasih gitu. Seandainya bayar 2 juta ya dikasih gitu. Ini kan yang kemudian menjadi repot gitu. Jadi solusinya yang kemudian diberikan oleh Ibunda Hovifah ternyata juga nggak solutif gitu. Dan berbagai macam 30 karyawan yang sampai hari ini itu tidak bisa mengambil ijazahnya kembali dan ditahan oleh perusahaan satunya ini, ya akhirnya mau nggak mau sedang dalam satu proses yang nggak tahu nih solusinya akan seperti apa dan bagaimana. Solusinya apakah kemudian sedang dilakukan penyelidikan, yaitu memang tetap. Jadi sekarang posisinya ini sedang dilakukan penyelidikan, ya kan, sedang diusut oleh kepolisian, tapi di satu sisi Ibunda Hovifah sudah mempunyai solusi untuk menerbitkan ulang. Ini kan bertentangan gitu. Di satu sisi Kapoldanya bersama Gubernur Jatim ini kompak untuk silaturahmi ke Solo, ternyata dalam sisi pengambilan kebijakan nggak kompak antara kepolisian dan gubernurnya. Ini kan repot gitu. Mungkin ini adalah hasil pertemuan dari Ibunda Hovifah bersilaturahmi ke Solo. Jadi hasil pertemuannya selain untuk kemudian pengamanan kasus korupsi dana hibah di Jawa Timur yang melibatkan Gubernur Jawa Timur, ini juga berkaitan dengan bagaimana agar kemudian ijazah-ijazah ini tidak hanya berfokus kepada Pak Jokowi, tapi juga persoalan di Jatim. Dan solusinya adalah tentang penerbitan ijazah ulang sebelum akhirnya ini masuk ke ranah hukum. Jadi hasil pertemuannya ya mungkin itu gitu kan. Karena kalau dilihat bahwa hasil pertemuannya adalah tentang hal-hal biasa, ya nggak mungkin gitu. Yang namanya pejabat publik, pejabat politik pasti juga terselip kepentingan-kepentingan politik. Apalagi harus sampai ke Solo, soan gitu. Ya mungkin Bapak Jokowi masih ada sedikit power syndrome ya, sehingga mau gak mau beliau ingin menunjukkan kekuasaan terus menerus, beliau juga ingin tampil di publik terus menerus gitu kan. Kasihan kalau selama ini tampil di publiknya tapi urusan ijazah palsu. Mending urusan-urusan lain gitu ya, ya perang dagang itu kan bagus gitu kan bagi Bapak Presiden Jokowi. Tapi apapun itu, kita berharap bahwa Jawa Timur memiliki gubernur yang memang bekerja untuk rakyat dan masyarakatnya, sehingga netizen itu tidak perlu minta tukar guling dengan Kang Deddy Mulyadi. Nggak perlu gitu. Masa kita mau tukar guling, mau tukar gubernur dengan Jawa Barat? Ya enggak lah, nggak perlu gitu. Meskipun netizen menyuarakan itu, dan sebenarnya hal ini karena ya Ibunda Hovifah tidak terlalu lihat bekerja, sehingga netizen-netizen ini geram gitu. Kenapa sih gubernur kita kok nggak kayak Kang Deddy Mulyadi gitu? Ya meskipun secara dibandingkan apple to apple, ya Kang Deddy Mulyadi kan baru gitu, sedangkan Hovifah lama gitu. Seharusnya kan lebih baik dan seharusnya sudah lebih populer, lebih terlihat kerjanya, tapi malah yang lebih terlihat adalah Kang Deddy Mulyadi yang baru jabat. Ya tapi apapun itu, kita berharap bahwa Gubernur Jawa Timur itu Hovifah Indar Parawansa tidak hanya sibuk mencari perlindungan, tapi juga sibuk mengurusi masyarakat di Jawa Timur. Saya pikir itu cita-cita saya, seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan ghosting.